Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di perusahaan PT Aneka Tambang Tbk. Saya sendiri ialah Sylvia Anggraini dengan NIM 1910105430, kelas 05 SMJE 049 reguler C, dengan mata kuliah budgeting atau penganggaran. Analisis laporan keuangan PT Antam Tbk. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, meliputi laporan neraca balance sheet, laporan laba rugi income statement, laporan posisi keuangan berupa arus kas cash flow. Tujuan analisis laporan keuangan: membantu menilai posisi dan kinerja perusahaan, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan lain-lain. Analisis laporan keuangan ialah sebagai berikut. Analisis rasio keuangan ialah analisis dengan membandingkan rasio keuangan baik perbandingan internal maupun eksternal. Sedangkan analisis tren ialah analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Analisis indeks ialah analisis dengan menghitung presentasi unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Dan sedangkan analisis common size ialah analisis dengan menghitung unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur dalam laba rugi ke pendapatan. Jenis analisis rasio keuangan ialah sebagai berikut. Rasio solvabilitas solvency, rasio aktivitas activity, rasio leverage keuangan financial leverage, rasio profitabilitas profitability. Profil dan perkembangan perusahaan. PT Aneka Tambang Tbk didirikan sejak 5 Juli 1968 yang bergerak di bidang pertambangan. Kantor pusat Antam yang pertama kali berdiri berada di Jalan Bungur Besar 24-26 Jakarta. Dan fasilitasnya jauh dari mewah dan serba terbatas. Antam baru pindah ke kantor baru di Jalan TB Simatupang pada bulan November 1992, yaitu sebuah kantor megah berlantai 8 yang lebih representatif dan memiliki fasilitas yang jauh lebih memadai. PT Antam memiliki unit bisnis pertambangan UBP, yaitu UBP Emas di Pongkor, Bogor, UBP Nikel di Fomala, Sulawesi Tenggara, UBP Logam Mulia di Pulau Gadung, Jakarta, UBP Bauksit Kijang, Kepulauan Riau, UBP Gaumin di Pulau Gadung, Jakarta. Visi Antam adalah menjadi perusahaan pertambangan berstandar internasional yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Misi Antam adalah menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, yaitu nikel, emas, dan mineral, dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memperhatikan kelestarian lingkungan, memaksimalkan shareholders dan stakeholder value, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan berpartisipasi di dalamnya upaya menyejahterakan masyarakat di sekitar daerah operasi pertambangan,
beroperasi secara efisien, ialah berbiaya rendah. Analisis dan evaluasi. Laporan keuangan PT Antam Tbk, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi periode 2019 sampai 2020. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan suatu analisis terhadap laporan keuangan, akan dapat diketahui gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan hal itu, untuk menganalisis laporan keuangan PT Antam Tbk ialah menggunakan rasio perbandingan. Kegiatan usaha. Aneka Tambang atau Antam adalah perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral menjadi logam Indonesia yang terinteraksi secara vertikal. Komoditas usaha pertambangan Antam adalah nikel, emas, dan bauksit. Tujuan utama Antam ialah untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan menjadi perusahaan yang lebih besar dan lebih baik serta melaksanakan hal tersebut dengan cara yang berkesinambungan. Strategi utama Antam adalah untuk mendapatkan nilai sebanyak mungkin dari cadangan perusahaan dengan bergerak ke bidang hilir dan melakukan kegiatan pengolahan yang mempunyai nilai tambah lebih besar daripada hanya sekedar mengekspor biji. Antam juga mempertimbangkan untuk mendiversifikasikan usaha Antam ke komoditas tambang lainnya, selama hal tersebut mendatangkan imbal hasil yang baik dan sesuai dengan bisnis Antam. Selanjutnya kita akan membahas ikhtisar keuangan, financial highlights. Di sini kita ambil 2019 dan 2020. Investasi pada entitas asosiasi bersih ialah 744,53 di tahun 2019, sedangkan 2020 ialah 1071,95. Untuk jumlah aset 2019 ialah 30.194,91, sedangkan tahun 2020 3172,9,51. Jumlah liabilitas ialah 12.061,49 dan tahun 2020 12.060,06. Jumlah liabilitas jangka panjang ialah 6.768,25, sedangkan tahun 2020 ialah 5.136,80. Jumlah ekuitas tahun 2019 ialah 18.133,42. Tahun 2020-nya ialah 19.039 dan 45. Untuk modal kerja bersihnya kita bisa dilihat untuk tahun 2019 ialah 2.372. Sedangkan tahun 2020 ialah 1.597,25. Di sini ada perbedaan angka kan, penurunan. Nah, nilai rasio lancarnya ialah untuk tahun 2019 ya 144,81%, sedangkan tahun 2020 121,15%. Di sini ada penurunan di tahun 2020. Untuk rasio total liabilitas terhadap ekuitas 66,52% tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 yaitu 66,65%. Sedikit kenaikan. Untuk rasio total liabilitas terhadap aset tahun 2019 ialah 39,95% dan tahun 2020
39,99%. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 1.633,84, sedangkan tahun 2020 ialah 2.218,6. Di sini arus kas bersih yang digunakan aktivitas untuk investasi ialah debit ya, 885,31. Untuk tahun 2020-nya ada penurunan ialah di angka 567,38. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun 2019 ialah 1.363,16, sedangkan di tahun 2020 1.218,46 ada penurunan. Jumlah saham beredarnya ialah di tahun 2019 24 ya. Sedangkan untuk tahun 2020 yaitu 24 37,65. Belanja modalnya kita bisa dilihat yaitu ada tahun 2019 ada 1.143,33 dan tahun 2020 718,24 itu ada lumayan jauh penurunan. Untuk nilai tukarnya kita bisa lihat tahun 2019 13.901 14.105 dan harga nikel tahun 2019 6,32. Untuk tahun 2020 6,26. Jadi harga emasnya ialah tahun 2019 1.392,55 dan tahun 2020 ialah 1.771,22 itu US dollar. Kita akan membahas ikhtisar keuangan pada perusahaan ini, financial highlights. Langsung saja untuk rasio lancarnya, current ratio pada tahun 2019 ialah berada di angka 144,81, sedangkan tahun 2020 terdapat di angka 121,15. Sedikit penurunan ya, lumayan. Sedangkan rasio total liabilitas terhadap aset, total liability to asset ratio, tahun 2019 di angka 39,95, sedangkan tahun 2020 terdapat di angka 39,99. Dan untuk rasio total liabilitas terhadap ekuitas terdapat di angka 66,52 tahun 2019 dan tahun 2020 di angka 66,65. Dan untuk nilai tukarnya tahun 2019 ialah 13.901, sedangkan tahun 2020 terdapat di angka 14.105 US dollar. Harga nikelnya 6,32 US dollar tahun 2019, sedangkan tahun 2020 6,26 US dollar tahun 2020 ya. Untuk harga emas di sini tahun 2019 terdapat di angka 1.392,55 US dollar dan tahun 2020 1.771,22 US dollar. Ini tahun 2020 ya. Oke, baik, selanjutnya kita kita lihat grafik ya. Untuk imbal hasil aset, return on asset tahun 2019 yaitu
terdapat di angka 0,61%, sedangkan di tahun 2020 di angka 3,71%. Peningkatannya sangat naik sekali ya. Sedangkan untuk imbal hasil rata-rata investasi, return on average investment, tahun 2019 di sini terdapat di angka 5,2% dan tahun 2020 terdapat di angka 7,30%. Sedikit penaikan. Dan untuk imbal hasil ekuitas, return on equity, tahun 2019 ada di posisi rendah 1,02%. Sedangkan di tahun 2020 terdapat di angka 6,18%. Jauh naik drastis. Dan untuk margin laba kotor di tahun 2019 terdapat di angka 13,59%. Dan tahun 2020 16,35%. Dan margin laba usaha yaitu 2,92% tahun 2019, 2020 7,42%. Margin laba bersih 0,59% 2019, 4,20% 2020. Arus kas bebas di tahun 2019 terdapat di angka 496,51 dan tahun 2020 ya terdapat di angka 1711,92. Itu tahun 2020. Sedangkan beban operasinya, operating expense, tahun 2019-nya di angka 3.491,5%. Dan tahun 2020-nya 2.443,47. Dividen per sahamnya di sini kita lihat untuk tahun 2019 terdapat di 2,82% ya. Selanjutnya kita akan membahas ikhtisar saham dan obligasi. Kita ambil poin tahun 2019 dan 2020 ya. Untuk warna kita bisa dilihat keterangannya di samping. Di sini angkanya 0,07, sedangkan tahun 2020 0,16 ada penaikan. Dan untuk tahun 2019 11,59 dan 2020 untuk perorangan domestik ya 14,42. Tahun 2019 badan usaha asing terdapat di angka 6,85. Sedangkan tahun 2020 7,90. Badan usaha domestiknya tahun 2019 16,49. Sedangkan tahun 2020 ada penurunan untuk badan usaha domestik di angka 12,52. Dan untuk struktur pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 5% per 31 Desember, kita bisa dilihat. Untuk pemerintah, jumlah sahamnya terdapat 1, pemegang sahamnya 1, jumlah saham tidak ada, jumlah pemegang saham juga tidak ada. Dan untuk retail, jumlah sahamnya tuh terdapat angkanya, bisa dilihat. Jumlah saham juga ada dan jumlah sahamnya juga terdapat. Jumlah pemegang sahamnya 314. Sedangkan institusi, jumlah sahamnya bisa dilihat angkanya dan jumlah pemegang sahamnya juga. Dan untuk jumlah saham di asing ya, untuk asing ada jumlah pemegang saham asing di institusi terdapat di angka 253. Sedangkan untuk totalnya untuk total
di domestik jumlah sahamnya terdapat di 6.473.247.329. Jumlah pemegang sahamnya 141.439. Dan untuk di pemegang saham asing di angka 1.937.517.397. Untuk jumlah pemegang saham asingnya terdapat di angka 567. Jadi kenaikan pemegang saham terdapat di domestik ya. Untuk jumlah pemegang saham dengan kepemilikan kurang dari 5%, kita bisa dilihat grafiknya tiap bulan tahun 2020. Penaikan tahun Januari Februari penaikan, selanjutnya penaikan juga. Penaikan ya, walaupun grafiknya seperti ini ya, lurus-lurus gitu, tapi itu jika dilihat angkanya semua bulan ada kenaikan. Ya, selanjutnya kita akan membahas harga, volume, nilai, dan kapitalisasi saham Antam. Di sini untuk tahun 2020 dulu ya. Triwulan 1 untuk jumlah saham beredar, kapitalisasi pasarnya, harga pembukaan, harga tertinggi dan harga terendah, juga harga penutupan dan volume perdagangan. Kita bisa dilihat untuk triwulan 1 angkanya, triwulan 2 juga, dan triwulan 3 serta triwulan 4. Jika sudah, untuk triwulan 1 nilai rata-ratanya jatuh di angka 52. Sedangkan triwulan 2 yaitu jatuh di angka 48, triwulan 3 80, dan triwulan 4 ialah di angka 639. Sedangkan tahun 2019 ya, triwulan 1 jatuh di angka nilai perdagangannya. Nilai perdagangan rata-rata 127, triwulan 2 2019 52, dan triwulan 3 124, dan triwulan 4 tahun 2019 untuk nilai perdagangan rata-ratanya jatuh di angka 59. Ya, selanjutnya grafik pergerakan harga dan volume perdagangan harga saham. Untuk harga penutupan sahamnya ya, tahun 2019 tiap bulan selalu ada penurunan juga penaikan. Di awal tahun 2020 terdapat penurunan sangat jauh dari 840 menjadi 450 untuk harga penutupan sahamnya ya. Dan di bulan Juli sampai September itu ada penaikan ke Oktober Desember 1935 untuk harga penutupan sahamnya. Dan untuk volume perdagangan kita bisa dilihat tahun 2019 penaikan dan penurunan. Sedangkan di tahun 2020 tiap bulan ada penaikan, walaupun sedikit, dan penaikan sangat tinggi di September menuju Oktober Desember ya. Sedangkan kapitalisasi pasar itu terdapat penurunan, selalu ada penurunan tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 ada penurunan di bulan April, Juni, selebihnya selalu penaikan, terlebih di bulan September naik ke bulan Oktober Desember. Iya, selanjutnya kronologi saham, share kronologi. Untuk aksi korporasinya di sini penawaran umum untuk nilai
nilai pari per lembar sahamnya untuk pemerintah, PT Indonesia Asahan Aluminium, Publik, saham pembelian juga jumlah saham. Untuk penawaran umumnya, penawaran umum jumlah sahamnya terdapat di angka 1.230.769.000. Sedangkan pembelian saham bonus di tahun 2002 terdapat di angka jumlah sahamnya 1.907.691.950. Pemecah nilai saham yaitu 9.538.459.750 ya. Pembelian kembali saham di tahun itu di tahun 2008 sampai 2009 jumlah sahamnya terdapat di angka 9.538.459.730. Program kepemilikan saham bagi karyawan 9.538.459.750 juga. Sedangkan program kepemilikan saham bagi karyawan tahun 2014 angkanya juga sama. Sedangkan penawaran umum tahun 2015 ialah 24.030.764.725 dan pengalihan saham Negara Republik Indonesia pada Antam dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Indonesia Asahan Aluminium Persero di tahun 2017 untuk jumlah sahamnya juga sama, yaitu di angka 24.030.764.725. Aksi korporasi. Sehubungan dengan kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada awal tahun 2020 mengalami tekanan yang signifikan, yang diindikasikan dari penurunan indeks harga saham gabungan dan kondisi perekonomian nasional dan regional yang mengalami pelambatan pada awal tahun akibat adanya pandemi COVID-19. Membuka peluang bagi Antam untuk melakukan pembelian kembali sebagian sahamnya. Antam merencanakan untuk melakukan pembelian kembali sahamnya yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 POJK 04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 SEOJK 04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 100 miliar. Pembelian kembali saham direncanakan dilakukan secara bertahap dalam periode 17 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020. Namun, sampai dengan batas akhir periode pelaksanaan pembelian kembali saham, Antam tidak melaksanakan pembelian kembali sahamnya dengan pertimbangan 1. Performa kinerja saham Antam yang membaik ditinjau dari aspek fundamental yang tercermin dari tren penguatan harga saham dan volume perdagangan. Perbaikan kinerja saham Antam tidak terlepas dari membaiknya kondisi perdagangan bursa saham Indonesia, serta didukung oleh perbaikan outlook tren harga global komoditas utama Antam yaitu nikel dan emas. Kedua, pelaksanaan strategi preservasi kas dalam rangka
menjaga kondisi cash flow perusahaan untuk mendukung kesinambungan operasi dan aktivitas pengembangan bisnis perusahaan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Jadi, selama tahun 2020, Antam tidak melaksanakan aksi korporasi seperti pemecahan saham, stock split, penggabungan saham, reserve stock, dividen saham, saham bonus, atau perubahan nilai nominal saham. Ikhtisar obligasi bonds highlights. Untuk uraian obligasi, terdapat obligasi berkelanjutan Antam, yaitu untuk denominasinya rupiah ya, jumlah pokoknya itu 900 miliar dan tenor per tahunnya 7, suku bunga tahunannya 8,375% dan tanggal jatuh temponya 14 Desember 2018. Status pembayarnya lunas dan peringkat Pevindo-nya 2019 dan 2020 kosong ya. Dan untuk obligasi berkelanjutan Antam dengan tingkat bunga tetap tahap 1 tahun 2019 seri B. Untuk dominasinya yaitu rupiah, jumlah pokoknya 2,1 triliun, tenor per tahunnya 10, dan suku bunga tahunannya 9,05%. Jatuh tempo di tanggal 14 Desember 2021. Terus pembayarannya masih belum lunas ya. Keterangannya di sini. Dan untuk peringkat Pevindo-nya 2019 itu outlook-nya stabil. Sedangkan 2020 juga untuk peringkat Pevindo-nya outlook stabil. Mungkin itu laporan terakhir dari ikhtisar keuangannya yang ini dan ikhtisar obligasi, laporan keuangan terakhir. Ya, baik, itulah hasil analisis laporan keuangan PT Aneka Tambang. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap ataupun dalam ketikan, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.